Perkenalkan, nama saya Adventio Aldimawe, NIM 193, Hukum Perizinan D. Akan menjelaskan materi kelompok tentang esensi tata ruang kota dan hubungannya dengan perizinan bangunan, hubungan rencana tata ruang wilayah dengan perizinan, serta kepentingan umum dalam perizinan. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu esensi tata ruang kota dan hubungannya dengan perizinan bangunan. Jadi, pengertian yang pertama, apa itu tata ruang kota? Jadi, tata ruang kota adalah proses perencanaan dan pengendalian penggunaan lahan di wilayah perkotaan dengan tujuan menciptakan ruang kota yang tertata, efisien, fungsional, berkelanjutan, dan layak huni. Jadi, tata ruang kota ini mengatur zonasi, peruntukan lahan, tentang intensitas pemanfaatan, serta struktur dan pola ruang. Jadi, esensi tata ruang kota itu, yang pertama itu ada keterpaduan atau keteraturan. Jadi di tata ruang kota ini, orang memastikan bahwa berbagai fungsi kota itu, entah itu pemukiman, perdagangan, industri, ruang terbuka hijau, dan lain-lain itu berada di tempat yang sesuai atau tempat yang seharusnya. Serta di sini ada efisiensi dan keberlanjutan. Jadi di sini mendorong penggunaan lahan secara optimal dan berwawasan lingkungan untuk mencapai pembangunan keberlanjutan tentunya. Selain itu ada kepastian hukum. Jadi kepastian hukum itu memberikan kerangka hukum bagi pembangunan agar tidak tumpang tindih atau merusak lingkungan. Selain itu ada poin keadilan sosial dan aksesibilitas. Jadi poin ini menjamin semua kelompok masyarakat memiliki akses terhadap ruang kota. Masuk kepada poin kedua, yaitu perizinan bangunan. Jadi perizinan bangunan, perizinan bangunan itu merupakan izin resmi yang harus diperoleh seseorang atau badan hukum sebelum mendirikan, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan. Jadi di Indonesia itu sistem ini disebut PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung yang menggantikan IMB. Masuk ke hubungan tata ruang kota dengan perizinan bangunan. Jadi salah satu hubungan kedua hal ini, yang pertama itu kesesuaian zonasi seperti yang kita bahas tadi. Jadi di sini sebelum izin ditertibkan, lokasi bangunan harus sesuai dengan peruntukan lahan dalam rencana tata ruang. Kalau di sini tong mungkin kenal dengan istilah RT/RW atau RDTR. Yang kedua itu kesesuaian fungsi. Fungsi bangunan, hunian, komersial, industri, dan lain-lain itu harus sesuai dengan zona tempat bangunan itu direncanakan. Yang ketiga, pengendalian pertumbuhan kota. Jadi perizinan ini menjadi alat untuk mengarahkan pembangunan sesuai rencana tata ruang dan menghindari kawasan kumuh atau kawasan bencana, rawan bencana. Seperti misalnya dekat kali atau rawan tanah longsor. Selanjutnya, evaluasi dampak lingkungan dan sosial. Jadi proses perizinan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bangunan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar tentunya. Misalnya di sini itu kalau bangun pabrik, orang tetap mesti mempertimbangkan untuk limbahnya itu kemana agar tidak merusak lingkungan, ditambung kemana. Selanjutnya masuk pada hubungan rencana tata ruang wilayah dengan perizinan atau RT/RW yang sempat singgung tadi. Jadi di sini dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang berdasarkan potensi, kondisi sosial budaya, dan aspek lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. RT/RW ini menetapkan zonasi dan fungsi ruang yang harus dipatuhi dalam pengembangan wilayah. Adapun yang kedua itu perizinan pemanfaatan ruang. Jadi ini merupakan instrumen pengendalian yang digunakan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan pembangunan atau penggunaan ruang sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang. Jadi perizinan ini meliputi izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya yang terkait dengan pemanfaatan ruang. Selanjutnya, fungsi perizinan dalam penataan ruang. Jadi fungsinya itu ialah sebagai alat pengawasan agar pemanfaatan ruang tidak menimbulkan konflik, dampak negatif, atau pelanggaran terhadap rencana tata ruang. Jadi dengan adanya perizinan, pemerintah dapat mengontrol dan mengarahkan pembangunan agar sesuai dengan zonasi dan ketentuan ruang yang telah ditetapkan. Adapun di sini kesesuaian perizinan dengan tata ruang menjadi syarat utama dalam pemberian izin.
Jadi misalnya dalam sistem online single submission atau OSS, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang KKPR itu menjadi dasar penerimaan nomor induk berusaha dan izin usaha lainnya untuk mencegah pelanggaran tata ruang. Wewenang perizinan. Jadi di sini ada 4 aspek hukum. Yang pertama itu perizinan, wewenang perizinan, jenis perizinan, dan proses perizinan. Yang pertama kan tong harus tahu apa itu perizinan dulu. Jadi perizinan itu adalah proses pemberian izin oleh pemerintah kepada individu atau badan usaha untuk melakukan kegiatan tertentu. Sedangkan wewenang perizinan itu diberikan kepada lembaga pemerintah yang berwenang seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, atau pemerintah daerah. Di sini ada beberapa jenis perizinan, seperti izin lingkungan, izin usaha, dan izin konstruksi. Sedangkan proses perizinan itu melibatkan beberapa tahap, seperti pengajuan permohonan, evaluasi, dan pemberian izin. Jadi kepentingan umum dalam perizinan itu mencakup 3. Perlindungan lingkungan, keselamatan masyarakat, dan pengawasan pengendalian. Jadi perlindungan lingkungan itu bertujuan untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif yang berpotensi merusaknya, seperti yang Tongso tahu isu baru-baru ini yang terdapat di Raja Ampat tentang pembangunan tambang nikel yang merusak biota alam Raja Ampat, yang Tongso tahu itu menjadi concern bukan nasional lagi, bahkan internasional. Lanjut, itu ada keselamatan masyarakat, di mana perizinan ini juga bertujuan untuk memastikan keselamatan masyarakat dari risiko terkait dengan kegiatan yang berpotensi membahayakan seperti tadi tambang